Kalau misalnya terjadi Bu 98 karena nggak bisa lagi ditahan. Kan ini kalau kita lihat ya, saya agak khawatir begini. Kalau misalnya hak angket ini pokoknya bagaimana caranya pemerintah sehingga bisa membatalkan. Misalnya ya bisa saja orang dikasih masuk angin. Ini kan kita nggak tahu nih Bu, teman-teman di DPR kan bisa macam-macam, diancam, disandra. yang punya kasus ya, disandra gitu maksudnya. Bisa juga masuk angin dan lain-lain sehingga gagal nih. Kalau dia gagal hak angket ini Bu, ini kan bisa terjadi di 98. Rakyat yang bergerak, rakyat yang mengadili. Jangan nunggu 98 Pak. Saya kemarin kan lagi di luar, jadi saya nggak terlalu rasakan ya. Ya. Tapi ketika saya mau berangkat kan saya lagi inget tuh bansos di mana-mana, banjir bansos, ada gudang bansos segala macam kan. Loh, begitu saya mendarat di Inggris, di Perancis malah. Iya kan? Loh, rakyat sedang mengeluh beras 20.000 per liter. Nah, kayak gitu-gitu kan ada satu titik dia akan marah, Pak. Ada satu titik akan meledak kan? Pasti. Oke, ini yang saya mau tanya. Kalau dia meledak seperti 98, Bu, apakah TNI ini akan berpihak kepada rakyat? Harusnya berpihak kepada rakyat. Kalau prediksi Ibu sebagai pengamat militer, TNI sekarang. Saya cuma bisa... Itu kan harapan tadi ya? Iya, itu harapan. Saya cuma bisa bilang bahwa sekali lagi harapan saya, jawaban saya tetap akan konsisten Pak. Karena saya nggak bisa mengukur hati dan pikiran orang ya. Saya cuma berharap TNI yang akan tetap memegang nilai-nilai tentaranya, yang dari rakyat untuk rakyat, dan untuk negara. Jadi apapun yang di-offer, yang di-offer saya ulangi ya, itu bisa dipinggirkan demi tegaknya NKRI. Karena begini Pak, tahu nggak apa yang paling saya takutkan? Kita disintegrasi, pasti itu. Itu udah terberat. Begitu satu daerah lepas, Pak, anggap Papua nih, ya kan? Pasti semuanya ikut. Yang lain ikut ya? Itu tuh kayak akan domino efek. Kayak waktu Rusia, Uni Soviet. Waktu Uni Soviet ini kan, jadi kayak domino efek. Nah, itu yang mesti dipikirkan. Jadi lupakan dulu yang lain. Begitu negara atau begitu goncangnya nanti, itu yang akan terjadi itu disintegrasi. Dan itu once it happen, we cannot stop it. Indonesia selesai ceritanya. Selesai ya. Apakah kemarin Ibu lihat Pilpres itu betul-betul aparat TNI itu kelihatannya sudah tidak netral? Saya nggak tahu sekali lagi waktu di praktek di lapangan seperti apa. Tapi kalau saya pertama kenapa? Sebagai analis nih, analis. Ya. Kalau saya ngelihatnya pokoknya banyak hal itu nggak cuma TNI sih Pak. Kalau mau dilihat. Aparat seluruh. Jadinya yang masif itu ya tadi seperti saya diskusikan dari anak-anak mahasiswa di sana. Mereka concern ternyata lebih banyak daripada itu adalah yang dia itu malah aparat desa. Itu yang banyak digunakan. Harusnya kalau TNI juga bisa mengontrol aparat desa kan juga keren tuh. Misalnya nih, atau tentara atau polisi kan jadinya keren. Karena kan mereka punya ujung tombak, gitu. Harusnya aparat desa, tentara dan aparat polisi yang di desa itu semua bisa bersinergi. Babinsa ya? Iya, Babinsa bisa bersinergi untuk ini kan ngomong kalau ada Pilpres ulang kan, ya harusnya berintegrasi untuk tadi lihatnya masa depan sih bukan jangka pendek. Jadi apalagi hanya ketakutan karena beberapa hal tadi intimidasi, disandra atau apa? Kriminalisasi dan mungkin kalau di tubuh aparat dia takut kehilangan jabatan ya. Kalau itu jangan sampai malah amit-amit. Karena jabatan itu cuma sementara Pak. Apalagi tapi kan banyak orang berpikir tentang itu Bu. Itu saya bilang tadi Pak. Buat saya itu jangan sampai itu terjadi. Karena jabatan itu apa sih Pak sebenarnya? Iya kan? Titipan Tuhan aja. Dan itu akan berlalu. Apalagi tentara itu putarannya cepat. Jadi kalau sekarang dia hanya berharap kalau sekali lagi ya, ada tentara yang berpikir harus apa karena jabatan, dia akan segera berputar cepat. Jabatan di tentara itu nggak ada yang bisa lama. Paling 2-3 tahun ya? Paling 2-3 tahun. Oke Bu, menarik. Tadi anak-anak muda itu, yang Ibu ketemui semua itu kan anak-anak muda yang pintar, anak-anak muda yang cerdas, datang dari beragam strata sosial. Mungkin ada yang anak pejabat, tapi banyak juga kalangan yang justru enggak. Banyak kalangan yang sangat sederhana. Biasa. Betul. Mereka kan cerdas-cerdas, mereka pintar-pintar. Tapi apakah mereka tidak akan putus harapan melihat kejadian yang sedang terjadi di Indonesia? Kenapa saya katakan mereka bisa putus harapan? Mereka menganggap bahwa ini saya jauh-jauh keluar negeri sekolah, saya jauh-jauh belajar, saya pintar, saya cerdas. Tapi saya bukan anak presiden, saya bukan anak menteri. Saya cuma orang biasa, saya tidak akan mungkin balik ke negara saya menjadi seorang pemimpin. Karena saya bukan siapa-siapa. Kenapa mereka berpikiran begitu? Karena mereka melihat bahwa sistem yang terjadi di Indonesia itu tidak lagi menghargai yang namanya meritokrasi. Tidak lagi menghargai yang namanya kompetensi. Tapi lebih kepada nepotisme. Nepotisme dan instan. Apakah mereka tidak akan berpikir ke sana? Itu Pak, kan saya khawatir Bu. Saya dari tadi Bapak khawatir. Iya. Kalau saya bukan khawatir lagi, saya dengar dari mereka langsung.
Jadi dari berapa orang yang hadir itu, beberapa yang saya kan gini Pak, kalau kita dosen, kita tuh cepat banget lihat orang, set kita langsung tahu. Ini anak brainy gitu kan, pinter. Ini anak dalam ya, ini anak cuman kan cepet. Hampir di beberapa tempat yang saya spot nih anak brainy ini dan anak yang menjanjikan Indonesia masa depan hebat, itu beberapa tuh nyamperin saya Pak, langsung ngomong, Bu, saya nggak mau pulang. Karena banyak dari mereka tuh bukan ASDP, bukan LPDP Pak. Ada beberapa dari mereka tuh betul-betul dapat undangan dari kampus karena beasiswa. Mari kita tinjau kembali hak angket seperti apa dan sejauh mana. Dikabarkan bahwa hak angket tidak akan kembali digaungkan oleh PDI Perjuangan. Apa penyebab dan bagaimana situasi di PDI? Tentu ini yang menjadi perhatian publik. Namun beberapa partai yang lain juga masih menyuarakan hak angket, salah satunya PKS. PKS tetap suarakan hak angket meski tanpa PDI Perjuangan. Baik, kita lihat di sini teman-teman sekalian, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardali Alisera tetap mendorong agar hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa berjalan meski tanpa dukungan dari fraksi PDI Perjuangan. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memuluskan pengajuan hak angket. Harusnya jalan terus, karena ini bagian upaya untuk menguji kematangan demokrasi kita, kata Mardani Alisera saat dihubungi. Mardani mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR terkait proses hak angket ini. Menurutnya, beberapa anggota fraksi PKB sudah menandatangani surat pengajuan hak angket tersebut. Meskipun saat ini anggota DPR sedang reses, dia berharap hak angket bisa tetap bergulir. Secara pribadi, Mardani siap untuk menandatangani hak angket tersebut. Menurutnya, untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024, lebih baik juga dilakukan lewat jalur hak angket di DPR. Saya pribadi siap untuk tanda tangan. Selain daripada itu, teman-teman sekalian, hak angket ini juga menurut PDI Perjuangan, coba kita lihat beritanya teman-teman, Puan Maharani menggeleng saat ditanyai, ya, ketika ditanya tentang hak angket dan Puan hanya menggelengkan kepala saja. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. PDI Perjuangan tidak punya kemampuan untuk hal itu, ya. Nah, seperti yang kita lihat, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menggelengkan kepalanya saat ditanyai hak angket. Hal itu menuai kritik dari pegiat media sosial oleh John Sitorus. Menurutnya hak angket tidak mudah terwujud, padahal itu mukanya diwacanakan oleh calon presiden usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sepertinya agak berat terhadap hak angket ini terwujud, kata Ganjar, dikutip fajar.com.id. Pasalnya, kata dia, Puan yang jelas-jelas petinggi PDI Perjuangan dan Ketua DPR RI sikapnya tidak jelas. Apakah PDI Perjuangan akan mengajukan hak angket atau tidak? Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI saat ditemui memberi respon dengan menggelengkan kepala saja. Ia berspekulasi jangan sampai partai berlambang benteng itu takut atau sudah punya kesepakatan dengan Prabowo Subianto. Ada apa? Nyerah. Mengapa seperti takut atau pesimis? Atau jangan-jangan sudah ada deal di belakang bersama dengan Prabowo Subianto. Padahal menurutnya hak angket bukan suatu yang berat diajukan karena memang dijamin undang-undang. Hak angket bukan sesuatu yang berat untuk diajukan. Hak angket itu dijamin oleh undang-undang sebagai hak DPR. Kalaupun memang tidak akan mengajukan hak angket, John menyerahkan PDI Perjuangan memperjelas sikapnya seperti apa. Sebaiknya dibuka dan jujur saja bagaimana arahnya. Jangan gantung harapan rakyat dengan bobroknya demokrasi ini.
DPR tutup masa sidang, bagaimana nasib pengajuan hak angket? Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menutup masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 pada Kamis 4 April lalu. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengklaim hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak akan terwujud karena masa sidang sudah ditutup. Yang jelas angket jadi nggak ya? Ini sudah ditutup kan masa sidangnya. Alhamdulillah hak angket tidak jadi. Habibur Rahman ketika ditemui dan memberikan penjelasan terkait dengan itu. Yang pertama, Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah buka suara, bukan tidak jadi tapi belum digulirkan. Menanggapi pernyataan Habibur Rahman, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih bisa digulirkan hingga Oktober mendatang. Hak angket bukan tidak jadi, tapi belum digulirkan. PKB masih menunggu kawan untuk bisa memenuhi syarat baik pengajuan atau syarat untuk mendapat persetujuan mayoritas. Lulu ketika dihubungi, dia menuturkan saat informasinya masih pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nggak apa-apa kan nunggu MK, tuturnya. Luluk pun menyebut pengajuan hak angket ini masih memiliki sisa waktu 5 bulan. Luluk menyebutkan PKB tidak berubah sejak awal mengenai hak angket, semangatnya sama saja, kan memang nggak bisa sendirian, kata anggota Komisi 6 tersebut. Dia juga mengklaim beberapa rekannya di PKB sudah menandatangani hak angket, jadi kalau dari PKB secara lahir dan batin sudah siap. Menurut Luluk, hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan agar kita tidak terulang ya presiden serupa di masa mendatang. Dia menyebutkan tidak perlu takut dan khawatir berlebihan dengan isu hak angket ini kalau tidak jadi digulirkan karena ini mekanisme pengawasan dari DPR dan konstitusional. Jika DPR tidak melakukan hak angket, maka fungsi pengawasan DPR gagal. Kredibilitas dan kepercayaan publik jatuh, masa nggak malu? Ketua DPR RI Puan Maharani menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ketua DPR RI Puan Maharani enggan memberikan tanggapan soal nasib hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Puan hanya menggelengkan kepala ketika ditanya perihal soal itu. Momen itu terjadi dalam konferensi pers usai rapat paripurna DPR RI ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 4 April 2024.